Syafaat yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau berjanji akan memberikan syafaatnya, pertolongannya bagi umat-umat beliau yang senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah ringankan lidah kita agar senantiasa bisa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada malam Isra Mi'raj, dan lebih mulia dari segala apapun. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya syiar-syiar agama Allah ini banyak. Syiar agama Allah ini banyak, tapi yang paling mulia daripada syiar Allah Subhanahu wa taala adalah wujud adanya nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita, Allah pilih kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah, umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang, yang gembira dengan datangnya hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, nama mereka tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Namanya akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman baginda Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, yang namanya tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Masad atau surat Al-Lahab, yang Allah katakan tabban yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini satu ayat yang Allah cantumkan, yang Allah tetapkan bahwasanya Abu Lahab, walaupun beliau paman baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi karena di dalam hati beliau, di dalam hati Abu Lahab terdapat kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, terdapat rasa gembira, rasa senang ketika mendengar kabar Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Abu Lahab senang luar biasa, sampai disebutkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, lam yansa khalibuna farhatahu bil Mustafa wa bidzal hadithu atana. Kata Habib Umar, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan akan kesenangan yang ada pada diri Abu Lahab. Senangnya Abu Lahab ketika mendengar baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi liman wafana. Azab Abu Lahab ini diringankan oleh Allah setiap masuk hari Senin. Setiap masuk hari Senin, azab Abu Lahab ini diringankan oleh Allah. Sampai disebutkan oleh para ulama, Abu Lahab ini setiap masuk hari Senin, tangan beliau ini bisa keluar susu untuk meringankan azab beliau. Kenapa? Karena kesenangannya atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Fakaifa bi farhatin min di fuadi imtala imana. Maka bagaimana keadaan orang yang senang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, orang-orang yang di dalam hati mereka ada keimanan kepada baginda Rasulullah. Setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka senang dengan kelahiran baginda Rasulullah, maka nama mereka tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keberuntungan kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus nampakkan rasa senang kita, rasa cinta kita atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan daripada sunnah Nabi. Itu tanda cinta.
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti itu tanda mereka itu cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersamaku. Nah, ini harapan kita. Harapan kita. Tidak ada kenikmatan di dalam surga kalau seandainya di dalam surga tersebut tidak ada baginda Rasulullah. Sampai ulama ada yang mengatakan kalau seandainya aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi di situ tidak ada baginda Nabi besar Muhammad, maka lebih baik aku akan minta kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam neraka. Karena tidak ada kenikmatan di dalam surga. Kalau di dalam surga tersebut tidak ada baginda Nabi besar Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Syamsul Durar yang baru saja kita baca, beliau mengatakan fi jannatin ma syatani min wasfiha illa liqaumin hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali, di dalam surga itu tidak ada yang membuat diriku ini tertarik untuk masuk surga. Aku tidak tertarik, kata Habib Ali, untuk masuk surga, walaupun sekian banyak tentang sifat-sifat surga disebutkan oleh Allah, tentang kenikmatan surga, segala macam apapun yang kita minta di dalam surga diberikan oleh Allah. Rumah yang terbuat dari emas dan perak, bidadari yang luar biasa bungasnya, bidadari bungasnya luar biasa. Kalau bini kita tidak ada apa-apanya, bidadari. Sampai disebut oleh ulama bidadari itu kalau mereka minum itu kelihatan. Air minum ngalir di tenggorokannya itu kelihatan, saking putihnya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kenikmatan surga tersebut tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak akan menjadi enak bagi penghuni surga bila mereka di dalam surga tersebut tidak berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang badui. Seorang badui datang kepada baginda Nabi Muhammad bertanya, ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Orang datang ke hadapan Nabi Muhammad nanya kiamat, ya Rasulullah kapan kiamat? Kaget baginda Nabi Muhammad mendengar pertanyaan orang ini, nanya kiamat. Ditanya balik oleh baginda Rasulullah, wa ma'adabta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat. Hari kiamat ini bukan kejadian yang biasa, kejadian yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat menakutkan. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Maka setiap orang yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad tidak akan menemui yang namanya kiamat. Kita yang beriman, kita yang muslim, yang di dalam hati kita ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada baginda Nabi Muhammad, kita tidak akan ketemu yang namanya kiamat. Tidak ada umat muslim itu ketemu dengan kiamat. Kiamat itu khusus dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita yang muslim tidak ketemu. Tapi kalau zaman Dajjal ketemu. Ya, kita ketemunya zaman Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Kalau kiamat tidak ada yang ketemu orang Islam. Ya, itu khusus. Nanti serentak semua orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad akan dimatikan oleh Allah secara serentak. Baik mereka yang ahli ibadah, baik mereka yang ahli ibadah ataupun mereka yang ahli maksiat. Selagi dalam hati mereka itu ada keimanan kepada Allah, maka mereka ini akan diwafatkan oleh Allah secara serentak, barengan. Kayak apa barengannya? Nanti ada angin yang datang dari kota Yaman. Angin ini setiap dihirup, dicium oleh orang-orang yang beriman itu langsung mati semua. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ketemu sama kiamat. Mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau sudah bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bumi ini naik ke atas, langit turun ke bawah, gunung berjatuhan.
lautan ke darat. Siapa yang sanggup? Kita lihat gempa aja takut luar biasa. Gempa, wah keluaran dari rumah, nyari tempat yang paling aman. Tapi kalau kiamat, alhamdulillah kita tidak ketemu. Jadi sahabat tersebut bertanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, aku tidak memperbanyak ibadah kepada Allah. Aku tidak memperbanyak sholat, aku tidak memperbanyak puasa, aku tidak memperbanyak sedekah. Bukan berarti tidak sholat. Bukan berarti tidak sholat. Yang wajib tetap dijaga. Kalau ibadah yang wajib itu tidak ada tawar-menawar lagi. Hukumnya wajib. Tidak bisa alasan apapun, tidak bisa. Ini kata sahabat maksudnya aku tidak memperbanyak sholat, artinya tidak memperbanyak sholat sunnah. Yang wajib dijaga, yang sunnah tidak terlalu diperbanyak. Tidak memperbanyak puasa. Puasa yang wajib Ramadan tetap. Puasa sunnah tidak terlalu diperbanyak. Sedekah, ya, sedekah yang wajib tetap dilakukan. Sedekah yang sunnah semampunya. Aku tidak memperbanyak sholat, aku tidak memperbanyak puasa, aku tidak memperbanyak sedekah, kata sahabat tersebut. Tetapi ya Rasulullah, modalku untuk menghadapi kiamat, bertemu dengan kiamat, modalku ya Rasulullah di dalam hatiku ada kecintaan kepada Allah, dan aku pun cinta kepadamu wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, walaupun modal ibadah kita ini sedikit, modal ibadah kita ini sedikit, yang kita harapkan ini rasa cinta ini, ya. Kalau ibadah kita tidak bisa gitu, ya, kita ini kan ibadah kita ini, keimanan kita ini kadang naik kadang turun, ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman umat akhir zaman ini kadang naik kadang turun. Kalau lagi dapat nikmat banyak, wah semangat. Kalau lagi drop, turun iman. Tapi disinilah bagaimana cara kita menanamkan rasa cinta. Setiap kita umat Nabi Muhammad harus belajar. Harus belajar bagaimana cara kita di dalam hati kita ini tumbuh kecintaan. Kayak apa cinta sama Nabi? Yang pertama, bisa cinta dengan Nabi Muhammad, kenali dulu. Kayak orang pacaran. Kayak orang pacaran bisa cinta sama binian itu, tidak langsung cinta. Dilihat dulu, wajahnya cantik, abahnya beruang, didekatin, kadang ditolaknya, wah perjuangan itu. Enggak, ditegur, dimarahnya, kenapa negur-negur, kenapa nggak melihat? Itu pengorbanan. Datangin lagi. Karena pengorbanan tadi nanti lama-lama orang tersebut bisa cinta. Begitulah dengan Nabi besar Muhammad. Kita kenali baginda Rasulullah. Siapa beliau, bagaimana akhlak beliau. Ketika kita sudah tahu dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad, maka akan timbul di dalam hati kita ini cinta kepada beliau. Kalau sudah cinta, ikutin. Kayak apa akhlak Nabi. Itu rasa cinta, itu bukti cinta. Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Beliau kalau berjalan kayak apa jalan Nabi Muhammad, tidak melihat kanan, tidak melihat ke kiri, lurus saja baginda Rasulullah. Beliau hormat kepada orang yang lebih tua, beliau sayang kepada orang yang lebih muda umurnya. Setiap beliau berjalan selalu ucap salam kepada siapapun, ya, sampai wasiat Nabi Muhammad, tebaram, amalkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Selagi mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah, maka tebarkan salam. Ya, tebarkan salam. Itu sunnah Nabi Muhammad. Banyak sunnah baginda Rasulullah. Faedah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Faedahnya nih, biar menambah kita semangat. Nah, kata Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'ata syahid. Siapa orang, kata Nabi Muhammad, yang menghidupkan, yang mengamalkan satu sunnahku ketika keadaan umatku rusak. Ketika keadaan umat rusak, umat Nabi Muhammad sudah banyak menjauhi daripada sunnah Rasulullah.
Kemudian kita yang menghidupkan sunnah Nabi, maka orang tersebut diberikan oleh Allah ganjaran pahala, falahu ajru mi'ata syahid. Satu sunnah yang kita hidupkan dari sunnah Nabi Muhammad, Allah berikan pahala seperti 100 orang mati syahid, bukan mati sakit. Beda, syahid sama sakit beda. Beda. Kalau orang matinya karena sakit, tetap wajib dimandikan, disolatkan, dikafani, dikubur. Tapi kalau orang mati syahid, haram dimandikan, haram disolatkan. Disolatin haram, saking mulianya mereka. Dimandikan haram, cuma dikafani langsung kubur, saking mulianya. Ya. Nah, keutamaan yang seperti ini bisa kita dapatkan dengan menghidupkan satu sunnah. Satu sunnah kita hidupkan dari sunnah Nabi Muhammad, Allah beri pahala 100 orang mati syahid. Bayangin, satu saja 100. 2 kali sunnah kita lakukan 200. 3 kali 300. Ada hitungan lagi. Makanya Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad ini setiap kebaikan pahalanya itu besar-besar. Kenapa besar-besarnya? Pahalanya banyak. Kenapa? Karena Allah tahu umat Nabi ini umurnya pendek-pendek. Umur kita ini tidak beda jauh dari umur baginda Rasulullah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Wa qalla man jawada dzalik. Dan jarang, sedikit orang yang bisa lewat dari batasan tersebut. Lewat 60 70 itu agak jarang. Apalagi 2020. Musim orang mati. Ini enggak banyak benar mati. Ulama kita banyak meninggalan. Ya. Kayak kemarin tuh 2000 berapa ya? Almarhum Guru Zuhdi. 2020. Satu hari Guru Zuhdi. Itu hampir 6 ulama besar. 2020 banyak luar biasa. Sipulan. Luar biasa. Ya. Makanya umur kita ini sudah diberikan gambaran oleh baginda Nabi Muhammad 60 atau 70. Lewat 70 itu jarang. Mencari orang yang umurnya bisa nyampe 100 itu jarang. Ya, orang-orang pilihan aja mungkin. 100, 105, 110, 120 jarang benar. Ya, kalau yang 15 mati banyak, 20 mati banyak, 25 mati banyak. Ya, selesai akad nikah mati. Entah yang laki-lakinya atau biniannya mati. Ya. Makanya Allah berikan kita ini setiap amalan pahalanya luar biasa. Agar apa? Agar bekal kita menghadap Allah ini banyak. Kalau sudah masuk alam akhirat nggak bisa balik lagi. Makanya kata Rasulullah, perbanyak bekalmu untuk menghadap Allah. Jangan dikit-dikit. Banyak-banyak. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, kita amalkan. Dari sunnah Nabi Muhammad tadi kita amalkan. Cara minum. Kita yang sederhana aja dulu. Nah, kalau kayak sholat tahajud mungkin berat. Walaupun malam tidak bisa guling. Malam tidak guling sampai subuh. Tapi tahajud tidak digawe. Kalau menghadap HP itu tahan luar biasa. Padahal waktu-waktu mulia. Pincikan HP sampai azan subuh. Tapi tidak tergerak untuk melakukan tahajud. Ya. Kita hidupkan yang ringan-ringan dulu, kayak minum. Kayak apa cara Nabi Muhammad minum? Beliau minum menggunakan tangan kanan. Niatkan, ya Allah, aku minum tangan kanan ini untuk menghidupkan sunnah Nabi. Senang Nabi Muhammad. Engkau membuat hati Rasulullah senang, namamu diingat oleh Nabi. Tidak mungkin dilupakan oleh Nabi Muhammad. Makan tangan kanan, yang kiri jangan ikut-ikut. Ada orang yang makan, yang kanan megang nasi, yang kiri megang ayam. Dua-duanya ikut, keroyokan. Itu sama aja makan tangan kiri. Jadi kalau makan yang kiri ini disimpan dulu, sembunyiin, jangan ikut-ikut. Kenapa? Karena Rasulullah syaitan makan itu dengan cara tangan kiri. Tangan kiri makan tangan kanan, minum pegang tangan kanan, minum dalam keadaan duduk. Masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Keluar kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Keluar kaki kiri. Yang kayak ini aja dulu. Ya, sudah istiqomah baru kita menghidupkan
Nabi Muhammad yang lain. Nah inilah ya, yang mudah-mudahan berkat kita kumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kuatkan di dalam hati kita rasa cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah